Bab 616. Itu adalah kehidupanmu sebelumnya. Ketika Raja Dewa mengeluarkan pedangnya, keheningan di lapangan tampak membeku. Semua orang di lapangan tercengang, terutama Star-Lord dan yang lainnya dalam kehampaan. Pada saat ini, wajah mereka berlima sangat serius. Dengan kekuatan pedang itu, tidak ada satupun dari mereka berlima yang bisa menahannya. Dan orang yang membuat serangan pedang ini ternyata hanyalah seorang gadis kecil. Raja Dewa. Di lapangan, semua orang melihat gadis kecil itu. Seberapa mengerikannya dia. Di suatu tempat, ekspresi Mileye juga serius saat ini. Pedang itu barusan. Dia tidak mungkin bisa melakukannya. Bukan tidak mungkin, jika dia menggunakan semua kekuatan, seperti kekuatan garis darah, aturan Tao bumi, aturan Tao ruang hampa, ditambah pedang langit, dia bisa melakukannya. Namun, gadis kecil itu hanyalah mengeluarkan serangan dengan santai. Sangat santai. Mileye sedikit bingung. Sebelumnya, dia merasa di antara generasi muda kultivator pedang, dia sudah bisa dibilang yang terbaik. Namun, ada lebih hebat. Pada saat ini, Mira Zhao, yang berada di sampingnya, tiba-tiba meliriknya. Mileye bersandar langsung pada Mira Zhao, hatiku sangat terpukul. Hiburlah aku. Mira Zhao. Di bawah, di depan gadis kecil itu, Tuan Stephen Tang terdiam, tidak ada senyum di wajahnya lagi. Jika pedang barusan ditujukan padanya, itu mungkin akan membunuhnya secara langsung. Gadis kecil itu menoleh untuk melihat pria berpakaian hitam di sampingnya. Pria berpakaian hitam itu memberi sedikit hormat, kemudian dia berjalan ke depan Tuan Stephen Tang, peringkat kedua dalam peringkat daftar dewa, Tony Mu. Peringkat kedua dalam daftar dewa. Stephen Tang memandang pria itu dan berkata sambil tersenyum, "Tolong beri pengajaran." Suara itu jatuh. Keduanya saling memandang dan saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang, ruang hampa di sekitar mereka berdua runtuh dan hancur secara langsung. Lalu di dalam lubang hitam ruang hampa, serangkaian ledakan mengejutkan terus terdengar. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Bagaimana pengaturannya?" Henny Nangong membungkuk sedikit, "Sudah diatur dengan baik. Setelah memasuki 3 dunia, orang-orang kita akan segera mengambil alih segalanya." Gadis kecil itu mengangguk, hanya membunuh seniman bela diri yang melawan. Henny Nangong mengangguk, "Paham." Pada saat ini, ruang hampa tidak jauh dari gadis kecil itu kembali normal dan pada saat ini, Stephen Tang beserta Tony Mu sedang bertarung. Ekspresi Stephen Tang agak serius, sementara ekspresi Tony Mu masih tenang. Stephen Tang memandang Tony Mu, bagaimana dengan satu serangan langsung menentukan pemenangnya. Tony Mu mengangguk, "Boleh." Stephen Tang menyeringai, tubuhnya tiba-tiba naik ke udara. Saat berikutnya, ruang hampa di sekelilingnya bergerak dan kekuatan kuat berkumpul ke arahnya dari langit dan bumi. Dalam kehampaan, ada jejak kejutan di mata Arsin Chu, kekuatan langit dan bumi. Setelah berbicara, dia melirik Richard Tang tidak jauh, "Selamat." Memegang kekuatan langit dan bumi setara dengan setengah langkah alam hukum surga. Lalu dari setengah langkah alam hukum surga, tinggal menunggu waktu saja sebelum memasuki alam hukum surga. Dapat dikatakan bahwa selama Stephen Tang tidak mati, seiring berjalannya waktu, akan ada lagi master alam hukum surga dalam keluarga Tang. Richard Tang tidak menjawab Arsin Chu, dia terus melihat ke bawah dan ekspresinya cukup serius. Stephen Tang memang hebat. Namun, apakah Tony Mu dari kerajaan dewa ini tidak hebat? Satu serangan tanpa pamrih dari 2 orang hebat dapat menjadi penentu siapa pemenangnya, tapi juga bisa menentukan hidup dan mati. Di bawah,
kekuatan di sekeliling Stephen Tang semakin kuat, tetapi Tony Mu masih tidak membuat pergerakan apapun, sangat tenang. Pada saat ini, Stephen Tang tiba-tiba menjatuhkan telapak tangannya. Telapak tangan ini seperti langit jatuh, dan kekuatan yang bisa menghancurkan langit serta bumi menyapu ke arah Tony Mu di bawah, mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Ketika berhadapan telapak tangan yang menghancurkan ini, ekspresi Tony Mu masih tenang. Ketika kekuatan datang ke atas kepalanya, telapak tangannya tiba-tiba dibukakan, kemudian mengepal erat. Di bawah tatapan semua orang, ruang di sekitar Tony Mu mulai menjadi ilusi dan saat kekuatan Stephen Tang jatuh, anehnya dia menghilang. Dalam kehampaan, wajah Star-Lord dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Mata Richard Tang menjadi lebih serius dan dia buru-buru berteriak, mengaku kalah. Mengaku kalah. Di bawah, Tony Mu tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, sebelum semua orang bisa bereaksi, Stephen Tang sudah terbang keluar. Stephen Tang akhirnya jatuh ke tanah dan ada darah di sudut mulutnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Tony Mu di kejauhan, alam hukum surga. Tony Mu Yun di hadapannya sama sekali bukan setengah alam hukum surga. Tony Mu melirik Stephen Tang, lalu mundur ke belakang gadis kecil itu. Gadis kecil itu menatap Star-Lord dalam kehampaan, menyerah tidak. Jelas, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Karena semuanya sudah siap. Dalam kehampaan, Star-Lord memandang gadis kecil itu dengan dingin. Jika kamu memiliki kemampuan, silakan kerahkan semuanya. Gadis kecil itu mengangguk, aku turuti keinginan kamu. Begitu suaranya jatuh, 3.000 pasukan ksatria suci tiba-tiba bergegas keluar di belakangnya. 3.000 pasukan ksatria suci menyerbu bersama dan bumi mulai bergetar. Pada saat ini, di pegunungan tembok besar Wanshan, gunung-gunung tiba-tiba berguncang dan segera sekelompok kavaleri besi yang terdiri dari sekitar 2.000 orang tiba-tiba bergegas keluar. Kavaleri besi keluarga Tang. 2.000 kavaleri besi keluarga Tang menyerbu serempak. Gunung-gunung berguncang dan momentumnya tidak kalah dari 3.000 pasukan ksatria suci kerajaan dewa. Di tempat terbuka, segera 2 kavaleri perkasa bertempur bersama dengan cara yang paling kejam. Garang. Patut dikatakan, kedua kavaleri terlalu kuat. Segera setelah pertempuran terjadi, langit runtuh. Pada saat ini, puluhan orang berbaju hitam tiba-tiba menyapu kota. Saat berikutnya, mereka muncul seperti hantu di sebelah 2 kavaleri. Tepat ketika mereka akan bertarung melawan kavaleri kerajaan dewa, 9 orang berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan mereka. Saat berikutnya, kepala puluhan orang berbaju hitam ini terbang satu persatu. Dalam pertempuran kavaleri, jika ada pembunuh yang bersembunyi dalam kegelapan, itu benar-benar fatal bagi mereka. Bila Star-Lord dan yang lainnya bisa terpikirkan hal ini, kerajaan dewa pasti juga sudah memikirkannya. Melihat pasukannya dibantai, dalam kehampaan, Star-Lord buru-buru berkata, penegak hukum. Begitu suara itu jatuh, bayangan tiba-tiba muncul dari gunung di sebelah kanan. Namun, sebelum mereka keluar dari gunung, mereka dihentikan oleh sekelompok berjubah hitam. Orang berjubah hitam ini semuanya memegang pisau patah, seperti hantu dan tidak menentu. Tanpa omong kosong, kedua belah pihak bertarung secara langsung. Dalam kehampaan, wajah Star-Lord dan yang lainnya sangat jelek. Jelas, klan dewa sudah mempersiapkannya dengan baik. Star-Lord dan yang lainnya memandang Raja Siluman, lalu Raja Siluman sedikit mengangguk. Saat berikutnya, di pegunungan yang dalam, bumi dan gunung mulai bergetar hebat dan segera raungan tiba-tiba terdengar dari pegunungan. Tentara klan Siluman. Pada saat ini, seekor naga emas tiba-tiba terbang turun dari kehampaan.
Saat berikutnya, muncul tepat di depan pasukan klan siluman. Melihat adegan ini, wajah Raja Iblis tiba-tiba menggelap dan saat berikutnya, dia menembak langsung ke naga emas. Naga emas ini harus dihancurkan, jika tidak, semua master klan siluman akan langsung dimusnahkan. Namun, sebelum dia mencapai naga emas, seorang pria paruh baya berdiri di depannya, dengan pisau panjang di pinggangnya. Raja siluman memandang pria paruh baya itu dengan dingin dan pria paruh baya itu tersenyum sedikit. Sekte Pedang, Haris Xiao. Raja siluman tidak berbicara omong kosong dan menembak langsung ke Haris Xiao. Di kejauhan, Haris Xiao tiba-tiba menghunus pedangnya. Sebilah cahaya pisau muncul di langit. Dalam kehampaan, Star-Lord tiba-tiba berteriak, "Tentara Shinto!" Begitu suara itu jatuh, di tengah-tengah pegunungan, sekelompok tentara yang mengendarai naga raksasa tiba-tiba muncul. 3.000 tentara Shinto, 3.000 ekor naga. Dapat dikatakan bahwa ini adalah semua naga di alam semesta chaos. Untuk mencegah naga emas menekan naga-naga ini, Star-Lord langsung mengirim orang untuk mengorbankan pasukan besar untuk bertarung melawan naga emas. Seharusnya yang benar adalah mereka hanya bisa mengulur waktu dalam menyerang naga emas itu. Kekuatan naga emas itu setidaknya ada di ranah hukum surga. Master biasa tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ketika formasi besar muncul, naga emas berhasil ditahan dan pada saat yang sama, 3.000 tentara Shinto langsung bergegas menuju gadis kecil itu dan yang lainnya tidak jauh. 3.000 tentara Shinto, ditambah 3.000 naga, momentum itu langsung menaungi kavaleri besi keluarga Tang dan kavaleri kerajaan dewa di bawah. Dan target dari 3.000 orang ini adalah gadis kecil itu. Pada saat ini, di belakang gadis kecil itu, pasukan jarak dekat yang berjumlah ribuan tiba-tiba bergerak. Bila tidak bergerak mereka bisa seperti gunung, tetapi begitu bergerak mereka seperti harimau yang keluar dari kandangnya. 1.000 pasukan jarak dekat menyerbu langsung ke arah tentara Shinto. Ribuan master alam kebenaran Taoisme menyerbu bersama, seberapa menakutkan itu. Setelah pasukan jarak dekat bergegas keluar, gadis kecil itu menekan tangan kanannya dengan lembut ke depan dan di belakangnya, 9 legiun tiba-tiba menekan ke arah tembok besar Wanshan. 90.000 tentara ditekan bersama dan kekuatannya saja membuat banyak master di atas tembok besar terengah-engah. Di tembok kota, master yang tidak terhitung jumlahnya tampak sangat serius dan beberapa orang bahkan mulai mundur. Tidak ada yang mau meninggalkan nyawa mereka di sini. Namun, para master yang akan mundur itu langsung dipenggal oleh beberapa orang berpakaian hitam. Penegak hukum. Pada saat ini, suara Star-Lord terdengar dari kehampaan, siapapun yang berani mundur akan dibunuh tanpa belas kasihan. Kelompok penegak hukum itu berada di belakang massa. Tidak ada yang berani mundur lagi. Pada saat ini, Star-Lord tiba-tiba berkata, "Jika menang, setelah kalian masuk ke dalam kerajaan dewa, kalian bisa bebas untuk merampok selama 3 hari dan kekayaan kerajaan dewa menjadi milik kalian." Kekayaan. Mendengar kata-kata Star-Lord, mata banyak master di lapangan tiba-tiba menjadi panas. Tiba-tiba, seseorang tiba-tiba berteriak, "Maju!" Segera, master yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju pasukan kerajaan dewa. Tidak jauh, gadis kecil itu menoleh untuk melihat Heni Nangong yang memberi sedikit hormat, melambaikan tangan kanannya dan sebuah bendera panjang tiba-tiba naik ke langit. Setelah beberapa saat hening, master yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Para master ini semuanya dari berbagai keluarga bangsawan dan sekte. Ada banyak dari mereka yang sangat kuat. Saat melihat master-master ini,
wajah Star-Lord dan yang lainnya dalam kehampaan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jika tadi masih ada sedikit peluang untuk menang, maka sekarang kekuatan kerajaan dewa telah menekan mereka sepenuhnya. Benar-benar ditekan. Star-Lord dan yang lainnya saling memandang, lalu akhirnya Star-Lord berkata dengan suara rendah, "Jika tidak menggunakan kartu Hall, kita sama saja dengan menunggu kematian. Kita harus menangkap gadis kecil itu lebih dulu." Setelah berbicara, dia melirik semua orang, siapa yang mau maju lebih dulu. Richard Tang tiba-tiba berkata, "Biarkan keluarga Tang maju lebih dulu." Begitu suara itu jatuh, telapak tangannya terbuka dan sekuntum bunga teratai tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, bunga teratai ini melayang ke udara. Selama proses itu, dia bangkit melawan badai. Segera, di bawah tatapan semua orang, sebuah cahaya putih tiba-tiba muncul di bunga teratai tersebut, lalu dalam cahaya putih tersebut berdiri seorang wanita berjubah putih. Dimas Mu, ketua klan yang paling menakjubkan dalam sejarah keluarga Tang. Di bawah, gadis kecil itu menatap wanita itu tanpa ekspresi. Di belakangnya, wajah kedua orang tua yang memegang pedang menjadi sangat serius. Tidak hanya itu, keduanya maju dari belakang gadis kecil ke depannya. Gadis kecil itu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, lalu kedua orang tua itu ragu-ragu dan melangkah mundur. Di atas teratai, mata Dimas Mu berangsur-angsur menjadi jernih. Dia melihat sekeliling dan akhirnya, matanya tertuju pada gadis kecil di bawah. Gadis kecil itu tidak menunjukkan kelemahan dan menatap Dimas Mu. Dimas Mu melirik gadis kecil itu dengan sedikit keterkejutan di matanya, tubuh spiritual Tao Pedang, Begitu suara itu jatuh, dia menjepit jarinya dan segera, ruang hampa di atas kepala gadis kecil itu tiba-tiba menjadi ilusi dan setelah beberapa saat, sebuah gambar muncul di atas kepala gadis kecil itu. Itu adalah dunia abu-abu, di mana seorang wanita bergaun polos berdiri di awan dan melihat ke bawah, tampak acuh tak acuh. Di bawah, tak terhitung orang memandang wanita bergaun polos di awan. Mata orang-orang penuh dengan keputusasaan. Di seberang wanita bergaun polos, ada juga seorang kultivator pedang dan kultivator pedang berjubah putih. Pada saat ini, gambar itu tiba-tiba bergetar dan menjadi semakin kabur. Tiba-tiba wanita bergaun polos di atas awan tiba-tiba mengeluarkan sebilah pedang. Saat berikutnya seorang wanita langsung tertusuk pedang dan perlahan wanita itu jatuh dari udara. Adegan berhenti tiba-tiba. Dimas Mu menatap gadis kecil itu adalah kehidupanmu sebelumnya. Bersambung.